memperkuat kemitraan OJK dengan Komite 4 DPD RI. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua OJK bahwa anggota Komite 4 DPD RI yang membahas soal keuangan perbankan dan UMKM ini merupakan perwakilan dari 34 provinsi. Jadi setiap provinsi ada anggotanya satu. Secara personal beberapa anggota ini sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan pimpinan OJK di provinsi, namun secara resmi mudah-mudahan nanti muncul setelah kita rakyat ini. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar untuk memberikan paparan dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Silakan Pak. Bapak Ibu teman-teman OJK yang hadir, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita boleh hadir dan melakukan rapat kerja pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk itu kami atas nama seluruh anggota Dewan Komisioner OJK dan insan OJK menyampaikan terima kasih kepada Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota Komite Komite 4 atas kesempatan yang baik ini. Dengan pemerintah daerah dan lain-lain. Kemudian kita juga membuat peraturan yang mewajibkan PUJK melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Kemudian kita juga ada mandat baru yaitu untuk memudahkan atau memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM. Ini tadi sangat menjadi perhatian kita di OJK bagaimana memberikan akses pembiayaan kepada UMKM. Terima kasih paparannya Pak Ketua dan Ibu Friderika Bu Kiki. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita gunakan waktu dengan efektif untuk menyampaikan aspirasi daerah atau hal-hal yang ingin Bapak Ibu pertanyakan kepada pimpinan OJK yang hadir hari ini. Pak Mangku, Senator Bali. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman dari OJK. Saya menyadari betapa beratnya tugas Anda. Berat sekali. Dulu beban ini dipegang oleh BI semuanya dulu. Pengawasan bank dulu di BI. Saya tahun 91, 92, 93, 94 saya kepala penyidik perbankan di Mabes Polri. Tahun 97, 98 waktu Krismon itu saya direktur safety ekonomi di Mabes Polri. Jadi sejarah berdirinya OJK ini saya tahu. Dulu kedodoran, krisis moneter, jadi krisis politik tahun 98 itu karena urusannya ini nih, urusan bank-bank gelap, bank. Bukan hanya bank gelap, tapi bank yang beneran juga mencuri uangnya sendiri. Oleh karena itu memang diperlukan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu sejarah berdirinya, seiring dengan ada PPATK kemudian dan sebagainya. Jadi oleh karena itu aspek penegakan hukum ini harus di depan saat ini sudah. Untuk literasi lama, perlu waktu yang sangat panjang. Tadi gap itu makin lama menurut saya bukan makin pendek, itu makin lebar. Oleh karena itu saya lihat sudah ada Satgas. Tapi Satgas ini kebanyakan orangnya. Biasa kalau sudah kebanyakan orang nanti kerjanya lambat. Kegedean badannya tidak lincah. Oleh karena itu yang perlu saya tidak tahu, sudah ada belum manual atau pedoman penyidikan ini. Ini harus segera dibuat. Dulu banyak sekali terjadi penipuan kartu kredit card fraud. Saya salah satu dari Mabes Polri menyusun itu. Karena jaksa, hakim, polisi tidak tahu masalah kredit card itu. Dulu kredit card itu bingung kita. Apakah masuk pemalsuan dokumen atau masuk pemalsuan uang? Karena belum ada undang-undangnya.
Kita pakai KUHP. Kalau pengacara tahu, lolos semua itu. Kita mau pakai pasal apa? Nah, sekarang sudah ada. Nah, ini kemajuan di bidang jasa keuangan ini luar biasa. Berkaitan lagi dengan digitalisasi. Jadi tugas Anda saya tahu sangat berat. Karena semua dibebankan seolah-olah OJK harus bertanggung jawab, OJK harus ini. Tapi di sini menurut saya Satgas ini harus lebih ramping. Literasi terpisah. Tapi penegakan hukum saran saya ini harus di depan. Harus di depan. Betul-betul, apalagi tadi ya sudah diberikan kewenangan penyidikan dan sebagainya. Seberapa banyak orang OJK yang mampu menyidik ini, bajingan-bajingan ini. Nah, ini menurut saya perlu satu pengaturan khusus tentang Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini. Makin hari korban akan makin banyak. Makin banyak, Pak. Percayalah. Ini karena situasi ekonomi, kemudahannya, dan sebagainya. Dan literasi lah, literasi. Tapi literasi jangka panjang, Pak. Panjang sekali. Ini kami pun belum tentu semua mengerti ini. Kami saja yang di gedung ini belum tentu mengerti semua tentang urusan ini. Nah, oleh karena itu apalagi rakyat kita, apalagi waduh jauh sekali. Jadi oleh karena itu harus ada yang di depan. Dulu kita sempat membentuk yang namanya Financial Intelligence Unit. Nggak tahu masih jalan apa tidak. Jadi kita sudah ngerti kalau ada begini, kira-kira begini. Setiap ada produk ini pasti ada malingnya. Dan mereka sudah tahu itu. Nah, ini berarti penegak hukumnya yang memburu ini harus lebih canggih lagi. Gitu. Kalau enggak, terus terang saja ini akan terus kejadian. Dan korban akan makin banyak. Makin banyak. Saya yakin. Jadi oleh karena itu, saya kebetulan memang latar belakang penegak hukum. Dan bidang saya dulu urusannya gini-gini nih. Dulu bank gelap yang modelnya begitu kan. Investasi bodong. Ini kan banyak sekali. Kalau kita lihat di Bali nih, saya sempat berapa kali bentrok dengan orang karena saya mengatakan bahwa ini investasi pasti bodong. Dulu sempat saya masih jadi gubernur, saya suruh pasang di Renon itu, di lapangan itu, nama-nama investor bodong ditulis. Jadi orang kalau Car Free Day sambil jalan itu lihat tuh. Karena untuk mengecek di informasi ini belum tentu semua orang lihat. Tapi kalau lihat di situ, lihat tuh. Ini loh daftarnya. Banyak sekali, papan besar itu ditulis. Dan efektif. Coba deh, barangkali OJK di daerah-daerah disarankan supaya nggak makin hari makin banyak korban. Percayalah ini akan makin banyak korban karena literasi kita dan mereka makin pinter. Saya nggak tahu itu seperti anak UI yang bunuh adik kelasnya itu urusan pinjol itu dan duit uang kripto itu, cryptocurrency. Semua terjadi begitu. Saya nggak tahu juga ini yang urusan orang Aceh yang dibunuh ini. Lain lagi ya? Lain urusannya. Saya khawatir, iya, terus terang saja. Ada kaitan mungkin, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi bukan saya mendramatisir, tapi ini akan terus terjadi dan korban akan terus berjatuhan, Pak. Oleh karena itu perlu segera. Saya lihat banyak sekali nih OJK, ya. Tapi ini campur aduk antara literasi dengan pemberantasan. Ya memang literasi kan pencegahan dalam rangka supaya, tapi pemberantasan kalau namanya judulnya pemberantasan harus dengan force dan kekuatan. Saya kira itu dari saya. Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajaran, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komite 4 dan hadirin yang saya hormati.
Demikianlah rapat kerja Komite 4 DPD RI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajaran yang telah berlangsung secara dinamis, harmonis, dan penuh kekeluargaan. Sekali lagi, Pak, kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mahendra Siregar beserta jajaran yang telah memenuhi undangan kami dan melakukan rapat kerja yang sangat bagus pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mengawal program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.